untuk industri kita yang memang kalau bisa dibilang pertanyaannya kan lebih ke COVID ya, kondisi COVID pandemi sekarang ya. Jadi ini tergantung dari sisi sudut pandang gitu. Jadi banyak faktor memang. Jadi kalau di klasifikasi industri besar, kita bilang ya industri besar ada yang kolaps, ada yang naik, itu betul. Banyak faktor memang. Banyak faktor. Jadi faktornya memang saya punya teman di Jepara yang punya pabrik sekitar 2 hektar gitu. Menurun. Jadi mungkin bisa dibilang tenaga kerjanya pun jauh menurun. Faktornya masih banyak ya. Dia memang tadi itu menurun karena efek pandemi. Karena efek pandemi dan menurunnya memang banyak hal ya. Jadi memang faktor finansial strateginya juga mungkin, beban finansialnya mungkin. Kan banyak yang nggak ready kan? Betul. Atau memang udah ada yang ready. Ya udah ada temen yang masih muda saat ini itu malah naik. Jadi untuk pasar lokal atau ekspor? Untuk ekspor. Okay. Untuk ekspor ya. Ini untuk ekspor dulu. Ini naik luar biasa naik, bahkan ya dia dikejar terus kapasitas. Ada dari sisi lain ya. Saya sempat sedikit diskusi dengan dia bahwa teman-teman yang posisinya naik ini ada yang bercerita bahwa sekarang buyer itu karena mereka sulit untuk visit ke Indonesia, gitu, operasionalnya juga terbatas. Akhirnya mereka juga tidak beresiko untuk membeli di perusahaan-perusahaan yang sifatnya menengah atau yang tanggung-tanggung. Gitu. Yang kecil mungkin belum masuk kriteria mereka. Jadi mereka juga mengecilkan supplier gitu, kuantitinya dikecilkan. Akhirnya karena dikecilkan sementara untuk beberapa supplier yang memang sudah firm ini itu naik mas gitu, naik luar biasa. Selektif ya mereka. Satu lebih selektif, bisa dibilang lebih selektif. Cari aman juga. Salah satunya itu. Ya berarti kalau untuk yang besar yang memang sudah punya buyer rutin misalkan, nah itu kan nggak terlalu terdampak. Sebetulnya ya nggak terlalu terdampak, mereka masih bagus-bagus saja, bahkan malah naik. Malah naik. Tetapi juga di era pandemi ini ada pergeseran ya, mungkin kalau dari sisi produk ya mungkin kita harus jeli gitu. Yang dibutuhkan pasar dunia itu apa sekarang? Produknya berarti? Produknya, tipikal produknya, dan mungkin kompetitornya juga. Kalau kita ngomongin kayu ya, semua orang bisa bikin kayu nih gitu. Tapi pasti ada sesuatu pembeda yang membuat dia value-nya ada. Ada beberapa teman yang bermain di material yang memang jarang banyak kompetitornya. Itu perkembangannya juga luar biasa. Ini ya, maksudnya luar biasa tinggi gitu. Karena nggak melulu dari kayu ya, karena bahan tuh banyak. Ada dari tembaga, kaca, mungkin batu dan lain sebagainya. Mereka yang punya spesifikasi yang berbeda dengan teman-temannya itu secara grafik mereka naik mas. Tumbuh. Bahkan di era pandemi ini malah bisa dibilang mereka over order gitu. Nah, mengurangi kapasitas produksi. Betul. Jadi kalau dibilang di masa pandemi ini terus terang faktornya banyak mas. Satu mungkin tadi kita diskusi kesiapan finansialnya, apakah dia memang sudah ready dengan pandemi, memang beban keuangannya nggak terlalu besar dan lain sebagainya, dia udah pakai teknologi. Karena kita tahu ya, kemarin kita banyak orang diskusi industri besar itu kan seperti kita truk ya. Biaya maintenance-nya lebih mahal, bensinnya lebih mahal. Tapi angkutannya memang besar mas. Beda dengan mungkin pickup dengan cc yang lebih kecil. Biaya perawatannya lebih murah. Bannya cuma 4, kalau truk bannya 12 gitu kan, kira-kira seperti itu mas. Jadi ada beberapa hal yang memang harus menyesuaikan di sini antara industri besar dan industri kecil ya. Semua mendapatkan sebetulnya peluang masih ada mas. Peluang masih ada. Tinggal menyesuaikan aja gitu. Kita harus menyesuaikan nih. Beradaptasi mau nggak mau. Nah, kalau kendalanya nih buat yang menurun, kan kemarin ada gosip-gosip omongan soal kendala kontainer misalkan,
Jadi kan salah satu kendala juga, terus juga nggak ada pameran. Ya. Nah, ini kalau kontainer ini beneran, maksudnya hubungannya apa gitu? Oke. Kan kontainer kan segitu-gitu aja jumlahnya, kan seharusnya nambah dong. Ya, kontainer ini banyak faktor ya. Jadi salah satunya juga perdagangan Cina yang makin luar biasa. Ya, makin luar biasa. Jadi banyak kontainer yang ditarik ke Cina gitu. Oh gitu. Terus perdagangan antar negara yang belum balance. Terus ada juga informasi, saya itu menerka-nerka, ini banyak sekali faktornya ya, udah di studi dan analisis. Tapi kalau ada juga yang bicara bahwa kontainer itu banyak mother of vessel itu pada saat kemarin sempat benar-benar lockdown, itu mother of vessel banyak yang nggak jalan. Nah, ini baru perdagangan mulai jalan lagi, banyak yang memang kapalnya tuh kurang gitu. Belum jalan lagi. Belum jalan lagi, ya. Berarti kapalnya belum jalan lagi, kontainer juga kurang. Betul. Dan sekarang buyer saya ya, itu ada di Belanda itu, sampai semua bagaimana konstruksinya dibikin knockdown. Karena furniturnya, produknya. Karena apa? Karena memang luar biasa. Saving time. Biar ya, karena dia selalu keluarnya sekarang semakin mahal. 1 kubik semakin mahal, 1 kubik semakin mahal. Nah, itu salah satu ya mungkin akhirnya kita menyiasati. Jadi yang sebetulnya simple bikin kaki meja mungkin dari besi, las mati selesai jadi. Cuman akhirnya sekarang harus dengan effort lebih, yaitu dibikin konstruksi, trial, dan supaya dia nggak shaking dan lain sebagainya. Walaupun itu juga masih dikerjakan dengan teknologi yang semi machinery, bukan machinery. Kita mau nggak mau dituntut harus ya menguasai itu. Gitu. Kalau misalkan dibikin knockdown gitu nanti di sananya yang rakitnya repot juga. Pasti. Tapi mungkin perhitungannya masih lebih murah kali ya dengan kenaikan kontainer yang sekarang biayanya hampir mencapai, ada yang beberapa negara hampir 100%, 200% kenaikan. 100 sampai 200% beberapa negara.